Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kita bersyukur kepada Allah dikasih kesehatan, kesempurnaan iman Islam, ihsan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah ya Rabbal. Tema kali ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan adalah fisik yang berkembang terus, berubah terus. Sedangkan perkembangan adalah fisik dan non-fisik. Bisa berbentuk kedewasaan, bisa berbentuk kecerdasan, bisa berbentuk keterampilan dan sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada internal, ada eksternal. Yang internal adalah gen dan hormon. Apa itu gen? Gen itu adalah bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat-sifat keturunan. Misalnya fisik kita sama dengan, mirip-mirip dengan orang tua kita, rambut kita keriting, biasanya anak kita ikut keriting, hidung kita mancung, anak kita mancung, dan sebagainya. Ciri-ciri fisik yang mirip-mirip, itu gen. Sedangkan hormon itu adalah zat yang dibentuk sendiri di bagian tubuh untuk mendukung kerja saraf dan organ tubuh kita semua. Ada contohnya misalnya hormon dopamin dan hormon gastrin. Kalau hormon dopamin itu yang dihasilkan di otak. Ya. Otak kita itu punya kecerdasan. Pengembangan kecerdasan itu diantara adalah dengan hormon dopamin. Sedangkan hormon gastrin itu biasanya adanya di lambung. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan secara internal dalam diri kita sebagai manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah, dikasih gen, dikasih hormon, ya. Lalu secara eksternal, pertumbuhan dan perkembangan secara eksternal, ya kita makan yang bergizi, nutrisi, ya, 4 sehat 5 sempurna, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Maka lingkungan baik biasanya kita semakin baik, lingkungan tidak baik, kita akan terpengaruh oleh lingkungan. Maka itu semua menjadikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan dalam kehidupan kita yang dialami oleh diri kita itu ada tahap perkembangan dan pertumbuhan. Dijanin, kita awalnya dijanin lalu bayi,
di muka bumi ini. Ya, bayi, lalu agak besar lagi TK, tingkat TK, remaja, dewasa. Ya. Lalu dewasa akhir sudah manula. Lalu meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perkembangan itu harus bisa menjadikan kita lebih dewasa lagi, harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka kita lebih matang, lebih dewasa, lebih menjadi hamba Allah yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertumbuhan dan perkembangan manusia itu pada akhirnya menjadikan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan diri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, dan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan datangnya dari kita sendiri sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.